Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu kembali untuk membicarakan atau membahas salah satu materi dalam pengantar bisnis ini adalah lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi sebuah organisasi. Katakanlah organisasi ini adalah sebuah perusahaan. Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga atau perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut tidak hanya secara internal, namun juga secara eksternal. Atau biasa juga dikatakan lingkungan bisnis dapat diartikan sebagai keseluruhan unsur-unsur yang dapat saling berhubungan dan saling mempengaruhi terhadap suatu keadaan atau kegiatan tertentu. Nah, di dalam dunia bisnis, unsur fisik misalnya teknologi, kondisi alam, dan pemasok. Sedangkan unsur non-fisik dapat berupa adat istiadat masyarakat, kondisi ekonomi, atau norma-norma. Jadi bisnis terdiri atas seluruh aktivitas dan usaha untuk mencari keuntungan dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, inti dari setiap usaha bisnis adalah adanya pertukaran. Ada namanya supply and demand. Ada permintaan dan ada penawaran. Nah, dari kedua lingkungan ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa lingkungan bisnis adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap manajemen organisasi atau aktivitas usaha. Nah, oleh sebab itu ada beberapa hal jenis-jenis lingkungan bisnis dapat dikelompokkan. Yang pertama adalah lingkungan internal. Yang pertama, secara garis besar, lingkungan internal yang mempengaruhi jalannya sebuah aktivitas, yang pertama adalah owner atau pemilik usaha. Mereka secara historis maupun secara hukum dinyatakan sebagai pemilik akibat adanya pernyataan modal
dia yang memiliki ide ataupun berdasarkan ketentuan lainnya sehingga dinyatakan sebagai pemilik organisasi. Jadi secara internal owner sangat mempengaruhi jalannya sebuah usaha karena mereka yang memiliki modal sehingga organisasi itu bisa berjalan. Yang kedua adalah employee atau biasa disebut dengan pekerja. Jadi walaupun owner ada, perusahaan ada, tapi tidak ada pekerja, apalah artinya. Sehingga memang dikatakan bahwa dia mempengaruhi cara internal dari organisasi atau perusahaan yang bergelut dalam aktivitas operasional perusahaan dan menjalankan tugas-tugas yang telah diberikan berdasarkan apa yang ditetapkan oleh manajer, apa yang ditetapkan oleh direktur. Nah, para pekerja mempunyai kepentingan sehubungan dengan pengorbanan yang telah diberikan. Nah, kepentingan tersebut diapresiasikan oleh organisasi berupa pemberian namanya kompensasi atau pemberian apakah berupa finansial atau non finansial. Yang kita pahami bahwa finansial itu berupa gaji, berupa tunjangan, berupa komisi. Ada namanya tunjangan kesehatan, tunjangan kesejahteraan. Dan non finansial itu kan biasa kita dengar ada namanya penghargaan-penghargaan yang tidak bersifat material. Ya, mungkin saja ada namanya promosi jabatan atau reward-reward yang lain yang diberikan untuk memotivasi para pekerja. Nah, para pekerja ini kalau berontak, maka perusahaan tidak bisa jalan. Makanya perusahaan itu harus menghargai para pekerja. Dia harus dipelihara dengan baik sehingga dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Siapa lagi yang berpengaruh secara internal adalah manajemen atau pengelola. Dalam hal ini apakah dia direktur, apakah dia manajer, apakah dia kepala, yang ditunjuk oleh pemilik sebagai pihak yang dipercaya untuk mengembangkan organisasi. Bagaimana mengelola modal, bagaimana sistem penggajian, bagaimana tadi itu pembagian kompensasinya, pengadaan peralatan, dan maintenance atau pemeliharaan. Jadi pemilik memiliki modal perusahaan juga berpengaruh, pekerja juga demikian. Walaupun ada perusahaan tapi pekerjanya tidak ada, dan walaupun juga pekerjaannya ada tapi tidak ada pimpinan, maka tentu saja sangat mempengaruhi jalannya sebuah organisasi. Nah, yang kedua kita pahami secara eksternal. Ini dia berada di luar perusahaan atau organisasi yang kita tempati bekerja, berada di luar akan tetapi sangat mempengaruhi jalannya sebuah organisasi. Misalnya adalah konsumen, pelanggan atau customer. Nah, apalah jadinya sebuah perusahaan menghasilkan sebuah produksi tetapi tidak ada customernya, tidak ada pelanggannya. Nah, oleh karena itu pelanggan juga harus dipelihara sehingga sustainable dari perusahaan itu bisa berjalan secara berkelanjutan.
konsumen itu pelihara baik-baik. Karena kalau konsumen tidak dipelihara dengan baik, tidak ada kepuasan, maka dia akan lari dari kita. Siapa lagi yang berada di luar tapi mempengaruhi adalah supplier. Supplier itu sama dengan pemasok. Dia yang memasukkan bahan baku untuk diproses sehingga menjadi barang. Nah, kalau supplier juga ini tidak dipelihara dengan baik, maka dia pindah ke perusahaan lain sebagai pemasok. Nah, berarti dia mempengaruhi jalannya sebuah usaha. Yang ketiga, ini juga paling penting, adalah kompetitor atau pesaing. Karena hampir di seluruh dunia kita perhatikan, banyak perusahaan yang memproduksi sama jenis yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu bagaimana kita memenangkan persaingan itu? Karena kalau kita salah bersaing, maka yakinlah bahwa apa yang kita produksi tidak akan laku, tidak akan dibeli, karena pesaing-pesaing kita sangat kuat. Nah, oleh karena itu kompetitor ini perlu dipelajari kekuatan apa yang dimiliki sehingga customernya banyak. Nah, ini penting, harus diperhatikan tentang kompetitor ini. Berada di luar tapi sangat mempengaruhi jalannya sebuah organisasi. Siapa lagi? Media. Ini juga media itu sangat mempengaruhi. Dia berada di luar, tetapi media berbuat perusahaan bisa maju, media berbuat perusahaan bisa hancur karena media. Artis terkenal karena media. Produk terkenal karena media. Jadi media juga salah satu faktor yang mempengaruhi jalannya sebuah organisasi. Banyak sekali contoh-contoh yang kita lihat. Iklan-iklan dan sebagainya melalui koran, melalui televisi, melalui radio dan sebagainya, melalui WhatsApp, melalui Instagram. Itu sangat berpengaruh sekali itu media. Media bisa melejitkan kita punya usaha, dan bahkan media pun juga bisa menurunkan reputasi perusahaan. Salah satu contoh kecil saja, misalnya media mengatakan jangan makan bakso di situ karena mengandung tikus. Tidak ada lagi orang datang. Karena luar biasa pengaruh dari media itu. Jadi media juga perlu dirangkum agar perusahaan yang kita tempati bekerja bisa terkenal. Kita juga bekerja di dalam bisa diangkat oleh media bahwa ini adalah orang yang berprestasi. Apalagi yang berada di luar tapi mempengaruhi adalah institusi keuangan. Misalnya kita berselisih dengan bank, kita mau menambah modal, maka bank tidak memberi pinjaman. Jadi institusi-institusi keuangan juga itu perlu dipelihara sehingga penambahan modal perusahaan itu bisa berjalan dengan baik karena kita sudah dipercaya oleh institusi keuangan. Katakanlah bank. Apalagi juga yang sangat berpengaruh adalah government. Government atau pemerintah adalah pihak yang atas legitimasi politik tertentu di suatu negara diangkat dan bertugas untuk mewujudkan masyarakat ke arah yang lebih baik. Tidak akan bisa kita mendirikan sebuah usaha tanpa adanya SITU, surat izin tempat usaha, SIUP, surat izin usaha perdagangan. Nah, kalau pemerintah tidak memberi izin, perusahaan juga tidak akan bisa berkembang. Perusahaan tidak bisa dibangun. Jadi government ini juga berada di luar organisasi kita, tetapi sangat mempengaruhi jalannya sebuah organisasi. Nah, hal lain bisa kita melihat
iklim bisnis itu yang perlu juga kita perhatikan. Misalnya lingkungan ekonomi, kondisi ekonomi yang terjadi dan yang akan terjadi, misalnya bagaimana pertumbuhan, bagaimana inflasi, bagaimana krisis ekonomi, bagaimana penghasilan masyarakat dan seterusnya. Nah, ketidakstabilan ekonomi makro diindikasikan dapat melumpuhkan dunia bisnis, besar maupun kecil, seperti kenaikan harga BBM, kenaikan suku bunga, kenaikan tarif dasar listrik, gas. Ini semua lingkungan ekonomi yang berpengaruh terhadap perusahaan. Apalagi namanya lingkungan politik atau kondisi ketidakstabilan para pemimpin dan para wakil rakyat membuat peraturan perundang-undangan itu juga bisa mempengaruhi jalannya sebuah organisasi. Termasuk lingkungan sosbud atau sosial budaya, keinginan pendidikan ada setiap agama, ada juga namanya pencemaran air, termasuk limbah, pencemaran udara. Nah, ini semua juga berpengaruh. Kita juga tidak bisa mendirikan sebuah usaha kalau kita melanggar ini, namanya pencemaran. Orang bisa protes adanya limbah yang keluar dari perusahaan. Ya, mungkin sering saudara baca di media bagaimana keberadaan suatu organisasi atau perusahaan dengan melakukan pencemaran lingkungan, termasuk lingkungan teknologi. Artinya bahwa kondisi dan perkembangan pengetahuan yang dimiliki manusia mengenai cara-cara melakukan sesuatu sehingga organisasi itu bisa berkembang. Ya, seperti contoh mesin ketik diganti dengan komputer, fotokarbon diganti dengan fotokopi. Ya, disket dulu yang seperti kami gunakan sekarang sudah namanya flash disk dan sudah macam-macam. Ini perkembangan lingkungan teknologi juga perlu dipelajari. Karena kalau kita bertahan dengan cara-cara lama seperti yang kita bahas yang lalu, maka kita akan menjadi ketinggalan. Jadi selalu ada inovasi. Termasuk lingkungan alam adalah kondisi tersedianya bahan-bahan dari alam untuk input produksi. Lingkungan hukum artinya kondisi adanya peraturan perundang-undangan yang berisi larangan-larangan syarat-syarat hukum untuk suatu tindakan. Makanya ini juga sangat berpengaruh, nanti kita bahas di etika bisnis. Ya, Anda melanggar hukum, hati-hati dengan undang-undang perlindungan konsumen. Dan termasuk adalah lingkungan internasional atau globalisasi. Kita tidak ingin organisasi kita hanya berada pada lingkungan regional, lokal atau regional atau nasional, tapi kita menginginkan organisasi kita itu bisa namanya go public, go internasional. Nah, itu yang perlu diperhatikan, dua faktor yang sangat memiliki pengaruh terhadap jalannya sebuah organisasi, lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Nah, mungkin di buku yang saudara miliki itu bisa menambah wawasan saudara untuk lebih memahami lebih luas tentang lingkungan yang dapat mempengaruhi jalannya sebuah organisasi. Jadi pemahaman kita hari ini semoga dipahami, didengar ulang video ini, apa-apa saja yang menjadi pengaruh berjalannya sebuah organisasi, baik secara internal maupun secara eksternal. Sukses selalu buat saudara.
Dan kesempatan yang lain kita akan membahas lagi materi-materi selanjutnya. Mungkin kita akan membahas nanti namanya arti apa itu namanya globalisasi. Demikian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.